Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin jamaah subuh Masjid Baitul Salam yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan subuh yang diberkahi ini kami akan berbagi pemahaman dengan tema resolusi amal 2025. Jamaah sekalian, kita telah tiba di pertengahan Desember dan tidak lama lagi akan memasuki pergantian tahun. Biasanya kalau musim bulan Desember dan akan masuk Januari ini, banyak saudara-saudara kita yang membuat narasi-narasi tentang resolusi 2025. Buat jamaah yang dulu sewaktu bertugas sebagai profesional maupun sebagai di berbagai profesi, biasanya di kantor-kantor kita mengadakan musyawarah kerja untuk membuat program kerja di tahun baru. Nah, dalam konteks kita sebagai muslim, pergantian tahun ini menjadi sangat penting, terlepas dari perdebatan tahun miladiah ataupun tahun hijriah. Itu menjadi penting karena penanda waktu ini bisa kita jadikan sebagai semangat baru kita, sebagai energi baru kita di dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita. Resolusi arti sederhananya adalah sebuah tekad, sebuah janji, sebuah cita-cita yang akan diperjuangkan. Resolusi pribadi tentu masing-masing pribadi sangat subjektif membuatnya. Ada yang target di 2025 ingin berangkat umroh, berangkat haji, ada yang ingin menyelesaikan sekolahnya, ada yang ingin memenuhi impiannya. Kalau bicara pribadi itu sangat subjektif, menjadi wilayah privat masing-masing. Kita sebagai muslim diberikan banyak sekali informasi, instrumen, arahan dari Allah tentang bagaimana kita sebenarnya membangun kembali resolusi kita di 2025. Menurut kami ada dua hal yang mungkin bisa kita jadikan arahan dalam menyambut tahun 2025 nanti. Yang pertama adalah resolusi yang lahir dari dalam diri kita, sepenuhnya wilayahnya adalah wilayah hati dan wilayah pikiran kita. Apa itu? Resolusi yang dilahirkan dan dimotori oleh doa iftitah kita setiap sholat yang kita bacakan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah, untuk Allah dan bersama Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati berarti kan ya 24 jam hidup kita, sholat kita 5 waktu, ditambah nawafilnya, ditambah sunnahnya. Wa nusuki ibadah,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menyampaikan, aku ciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah. Ya, hidup kita ini hanya untuk beribadah. Hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Maka dengan mengingat perintah ini, maka seluruh yang kita lakukan tidak boleh tidak ada negosiasi lagi, harus hanya untuk Allah. Kita berkeluarga hanya untuk Allah, kita bekerja hanya untuk Allah, kita bergaul hanya untuk Allah. Satu-satunya kepentingan yang harus kita jalankan, ya kepentingannya Allah. Ya, kepentingan kita untuk selalu berada di dalam keridhaan Allah. Ini yang harus menjadi motivasi di dalam hati kita. Tidak boleh tidak, semuanya harus karena Allah. Karena Allah, karena Allah, karena Allah. Lillah, lillah, lillah. Memperjuangkan lillah, memperjuangkan kepentingan karena Allah di dalam hati kita, inilah perjuangan yang sesungguhnya, perjuangan yang tidak mudah. Karena kita akan diganggu oleh setan, kita akan diganggu oleh iblis, kita akan diganggu oleh nafsu kita sendiri. Nafsu untuk dikenali orang, nafsu untuk menguasai, nafsu untuk mendapatkan harta yang berlebih. Banyak nafsu-nafsu lain. Nah, di dalam perjuangan dan dinamika inilah kita diminta untuk terus memperjuangkan, menghidupkan, merotasikan kepentingan Allah di dalam hati kita. Yang kedua, hadirin sekalian, resolusi yang, kalau tadi resolusi yang sifatnya ke dalam, di dalam, bergerak, bertempur, berperang di dalam diri kita. Resolusi berikutnya adalah resolusi yang sifatnya keluar. Kalau lillah itu tidak perlu kita sampaikan, lillah itu kita pertegas di dalam diri kita. Ketika kita keluar, bergerak keluar, melakukan sesuatu keluar, maka kita memakai arahan dari Rasulullah. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia. Kalau tadi resolusi hati itu hablum minallah, sepenuhnya hablum minallah, bagaimana menjaga Allah di dalam diri kita, maka ketika kita keluar, konsep yang kita pakai adalah anfa'uhum linnas. Kita ini memberikan manfaat apa untuk orang lain? Itu aja rumusnya. Maka kalau kita memakai rumus ini dan kita pegang kuat-kuat, maka semua yang keluar dari diri kita adalah kemanfaatan, adalah maslahat buat orang lain. Dan kalau itu yang menjadi ideologi kita, kita harus berpikir, ini manfaat nggak ya buat saya, buat orang lain. Kata-kata, ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita, itu harus sesuatu yang bermanfaat, harus sesuatu yang berfaedah, harus sesuatu yang meninggalkan jejak-jejak kebaikan buat orang lain.
yang kita ucapkan, yang kita perbuat, karya-karya kita harus sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Kalau kita menulis, kalau kita membuat sesuatu, nah ketika kita berpikir kebaikan untuk orang lain, manfaat untuk orang lain, maka itu akan mendatangkan ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu dunia yang juga dibutuhkan. Maka akan butuh program kerja, maka akan butuh pengetahuan keuangan, maka akan butuh manajemen, maka akan butuh networking. Karena kemanfaatan itu harus selalu berakselerasi dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Maka ketika kita pun ingin memproduksi kemanfaatan, tidak bisa tidak, sumber yang kita olah di dalam diri kita pun haruslah kemanfaatan. Maka kita akan ketemu hadis Rasulullah yang lain, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu sebagian dari kebaikan seorang muslim itu adalah meninggalkan apapun yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Maka seorang muslim itu orang yang sangat berkualitas, orang sangat yang memperhatikan kebaikan-kebaikan. Kalau dia buka media sosial, dia akan melihat hal-hal yang baik saja, yang tidak ada manfaatnya, yang hanya kaleng-kaleng bisa scroll dihilangin. Dia membaca buku, hanya membaca buku yang baik. Dia mendengarkan berita, wilayah auditori, wilayah telinganya, dia hanya ingin mendengarkan yang baik-baik saja. Karena inputnya harus baik, karena dia sudah bertekad di dalam dirinya untuk mengeluarkan output kebaikan. Maka jamaah sekalian, 2025 nanti harus menjadi resolusi amal kita, resolusi baru hidup kita yang dihidupi, diinisiasi, digerakkan oleh energi keikhlasan. Lillahi ta'ala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan keluarnya energi yang kita berikan kepada orang lain adalah energi kemanfaatan. Apapun yang keluar dari kita, mulut kita, panca indera kita, mata kita, telinga kita, seluruh jasad kita, outputnya, outcome-nya harus betul-betul kemanfaatan kepada orang lain. Semoga itu semua bisa menjadi amal kita yang bisa kita banggakan ketika kita bertemu dengan Allah di hari kiamat nanti. Akhir kalam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.